dan kaos kaki putih itu Bung Abi. Terus sekali jatuhnya tinggal menunggu beberapa detik lagi. Pertandingan yang kita nantikan akan segera dimulai. Sementara wasit Setia Sutro masih mencoba melihat arlojinya. Pelit musik masih terjadi. Butuhkan sementara tentunya kick off di babak pertama sudah dilaksanakan dan tentunya dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan. Iya baiklah pemirsa, bolanya sudah dialungkan lewat udara melalui nomor punggung 11 ada Jising melebar masih bisa diamankan melalui nomor punggung 7 ada Ajiat melebar masih bisa diintercept melalui lini barisan pertahanan dari kesebelasan Lembah Biro FC dibuka ini Bung Amin. Terus sekali berbadan kedua, coach ini menemukan materi-materi pemain muda yang penuh potensi dan tentunya kita bersama-sama harapkan ada pemandu bakat yang akan memantau jalannya pertandingan di sore hari ini dan tentunya nanti akan terpilih satu atau dua pemain yang akan melanjutkan karir di tingkat nasional. Sempurna. Memang betul dari kesebelasan M2B yang telah membanggakan di sekolahnya yang telah menjuarai di Liga Osim di lapangan Colot Paking Banjarnegara ini Bung Amin. Terus kali 1-2 serangan yang dicoba oleh pasukan Lembah Biro Liro melalui sektor sebelah kiri, namun baru saja tadi meninggalkan arena pertandingan. Sementara serang anak-anak Lembah Biro kali ini langsung mengambil inisiatif menggunakan sektor kiri yang kami maksud benar. Memang betul umpan yang begitu manis, umpan manja diperagakan dari kesebelasan Lembah Biro FC, namun bolanya belum tepat sasaran di luar. Masih dari kesebelasan Lembah Biro lalu sang penjaga gawang Zidang melebar pendek-pendek saja melalui di barisan pertahanan Bayu melebar umpan 1-2 masih bisa dikuasai, namun bolanya meninggalkan arena pertandingan hingga terjadi lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan Tubing Banjarnegara itu Bung. Terus sekali kembali melakukan serangan pada dalam melakukan sudah dapat diintercept oleh seorang Aminuddin. Sementara masih terjadi berdebat di tengah lapangan. Kali ini anak-anak pasukan M2B coba mencuri sebenarnya namun yang dapat dicuri yang ini bertahan dari Lembah Wiro. Sementara melalui sektor sebelah kanan dapat dicuri kembali oleh Hadian yang coba mencari kawan, lakukan terpas baik sekali pada Gaza, masih Gaza, namun dua orang center back pasukan Lembah Wiro berhasil mengantisipasi serangan pertama yang dilakukan pasukan dari M2B Sempurna. Memang betul Gajah tidak diberi ruang gerak, bahkan lalu ditembak ketat itu Bung Abi. Sekali masih terjadi seperti di sana, sementara pasukan Lembah Wiro mencoba mengasih sekedar angkat jauh lepas pasti baik sekali satu dari seorang Rizky. Sementara kali ada counter attack shooting berdasar masih terlalu lemah dengan seorang anak tadi. Satu percobaan di menit-menit awal ini Sempurna. Memang betul anak terlalu memaksa menendang jarak jauh hingga bolanya masih melenceng di sebelah kiri gawang melalui Zidane itu Bung Abi. Sekali masuk dua tendangan gawang kembali. Uang kembali sebentar terjatuh di sana di garis demarkasi rupanya ini Sempurna. Memang betul terjadi tendangan bebas saja bagi kesebelasan M2B FC Banjarnegara yang disebut teman dua Banjarnegara. Letakkan judas kulit pudar melalui nomor punggung 5 Rivelo mundur 1 atau 2 meter. Lihat teman yang berdiri bebas. Siapakah yang akan dituju melalui barisan pertahanan atau sebagai angkat sudah lewat udara, namun tendangannya belum target itu Bung Abi. Mohon perhatian kepada driver dari mobil Open Cup dengan nomor polisi R9243EF yang parkir di sebelah barat stadion. Mohon kiranya untuk memindahkan kendaraannya. Kita kembali di tengah-tengah lapangan, masih bisa diamankan oleh nomor 6. Ada kiri melebar, berjaya cukup bagus, namun bisa dipotong begitu keras sehingga melalui ini barisan pertahanan itu Bung Amin. Dan juga kembali kami himbau kepada driver dari mobil Open Cup berwarna putih yang parkir di sebelah barat stadion dengan nomor polisi R9292L, mohon kiranya
agar memudahkan kendaraannya. Terima kasih. Ada hajat tarik saja ke belakang untuk umpan-umpan derek, umpan 1-2 yang diperagakan dari kesebelasan M2B. Lebar lagi, ada hajat tarik saja ke belakang kerja sama tim manis, namun sayang sekali bolanya dicuri kembali. Ada ulut lewat udara, sayang sekali Bung Hamid. Terus kali ini baru banyak memasukkan sebuah tendangan gawang saja untuk anak-anak dari M2B yang sementara baru saja digempur dari sektor sebelah kanan oleh lini depan dari Lebah Wiro. Sementara memasukkan sebuah tendangan bebas saja. Ada sebuah di sana, ada kuku angkat jauh ke tengah. Kembali lagi lambungkan bola jauh ke angkasa, terjadi duel di sana. Kita saksikan anak-anak elit 11 dan Lebah Wiro coba bounce namun dapat diteruskan kembali. Sementara kali dicoba melepaskan diri. Ada seorang hadiah maksud kami masih coba lakukan spin di sana, bayang-bayang oleh Iksan. Namun rupanya kembali masukkan sebuah lemparan dalam bentukan anak pasukan Lebah Wiro berguna. Memang betul terjadi lemparan ke dalam dada atau lemparan jauh berikan melalui ulut. Masih ulut, sayang sekali ulut terganjal dari belakang sehingga terjadi tendangan bebas saja itu Bung Hamid. Betul sekali, dan terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan selesai M2B yang digalang oleh Roza dan kawan-kawan. Kita nantikan mampukah septis bola mati ini dapat dimanfaatkan ataupun dapat dikonversikan menjadi gol pembuka ini berguna. Memang betul ada peluang melalui tendangan bebas dari kesebelasan Lebah Wiro FC mundur 1 atau 2 meter itu Bung Hamid. Betul sekali, 1-2-3 defender dari M2B sudah membentuk barisan simpangan itu. Sementara 1-2-3-4-5 pemain depan sudah bersiap cahaya salam. Satu shoot yang sangat ampuh bagikan lesatan rudal sijil yang dirasakan langsung menjatuh pertahanan, namun masih dapat diantisipasi oleh seorang Hadi Purna. Memang betul dibiarkan saja melalui jaga gawang Adil sehingga terjadi dengan gawang saja. Agak di sebelasan M2B FC Banjar Negara, pendek-pendek saja, mainan cantik diperagakan melalui hadiah, ada hadiah dikocek tarik saja ke belakang. Lalu nomor 15 ada Anam, masih Anam putar-putar, masih Anam kerja sama cukup manis menuju dari belakang. Lalu nomor 10 melebar ke samping jauh di Bung. Betul sekali, satu amputasi lagi satu kembali lagi coba mengejar mulai sektor kiri, namun diperlukan terlalu lama. Iksan tentunya berlagi pasukan sebuah lemparan dalam bentuk anak-anak pasukan Lebah Wiro FC berguna. Jadi lebaran ke dalam saja. Lagi kesebelasan Lebah Wiro ada Ulu oleh pemain depan dari kesebelasan Lebah Wiro tarik jatuh ke belakang, namun masih bisa diintercept melalui lini barisan pertahanan dari kesebelasan M2B lewat udara kerjasama yang cukup manis. Lagi-lagi dipatahkan melalui lini barisan pertahanan melalui Opal itu Bung Ami. Terus sekali kali masih terjadi skip di sana. Karena Lebah Wiro coba bangun serangan, namun masih kita saksikan coba lagi-lagi besar terus bola pertahanan yang hujan satu shoot yang dilakukan serang Ulum tapi masih jauh dari target rupanya berguna. Ulum kalau bolanya dibiarkan atau dikontrol dengan bagus mungkin akan berbeda cerita itu Wadi. Betul sekali, dan tentunya kita saksikan akan menghasilkan sebuah tendangan gawang saja pendek berikan depan sektor sebelah kiri, masih mencoba melakukan umpan namun diblok bolanya oleh seorang Opal, dan kembali lagi menghasilkan sebuah lemparan ke dalam bagi pasukan Lebah Wiro ataukah pasukan M2B akan jauh ke depan. Sementara kurang cermat, baik kembali satu set dari seorang Bayu. Kali ini datang dari sektor sebelah kanan, namun 1-2-3 defender dan Lebah Wiro berhasil menghalau manuver-manuver tajam dilakukan oleh play striker dari kesebelasan M2B masih kami berguna. Ada Sirin, namun kontrol yang tidak sempurna atau passing yang tidak pas hingga dibiarkan saja sebagai lini barisan pertahanan itu Muhammad. Terus sekali kalau di pasukan Lebah Wiro masih terjadi seperti di sana ke jauh ke tengah, dapat dipotong seorang Bayu kembali lagi masih dengan udara lakukan pelan Aminuddin. Sebenarnya di titik sana ada Lijen maksud kami, Jisok maksud kami. Sementara kali pasukan dari M2B coba pelan-pelan dari selalu satu tengah, namun bis
baru saja terjadi di sana pengguna. Memang betul terjadi serangan balik melalui nomor 2 ada Ucil melebar ke samping kiri diberikan oleh Darah Imam masih Imam. Nyata pemain dari kesebelasan Lembah Wiroje terjebak offside jadi Bung Hamid. Betul sekali, dan tentunya kembali menghasilkan sebuah tendangan bebas saja. Sementara kita saksikan central back handal yang oleh M7 coba menjauh di sektor sebelah tengah. Sementara masih terjadi beban di sana. Untuk sekali seorang Ucil dapat kembali dicuri pelajaran serang Arkan. Lakukan bangun namun sayang satu pelanggaran kecil di sana. Dan tentunya kali ini wasit Setio Sutro memberikan tanda baru saja terjadi pelanggaran untuk pasukan Lembah Wiro. Dan tentunya kepada para pecandu pecinta sepak bola yang berbahagia di sore hari ini, mohon kiranya sepegang tiket yang panjenengan dapatkan mohon untuk disimpan baik-baik supaya nanti di paruh babak yang pertama dapat diundi dan ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik dari panitia. Dan sedikit bocoran bahwa door prize pada hari ini nominalnya 12.565.000 pengguna. Memang betul yang disediakan melalui panitia yang akan diberikan hadiah tidak cuma-cuma secara langsung itu Bung Hamid. Betul sekali, satu percepatan jauh ke kotak penalti. Satu infiltrasi, satu penyusupan yang oleh seorang Ucil tadi masih terpantau oleh seorang asisten wasit di sebelah ngalor, dan tentunya jelas sudah berdiri dalam posisi yang offside Ucil ini berguna. Memang betul melalui kuku angka sudah tinggi kuku namun bisa diamankan sebagai lini barisan pertahanan dari kesebelasan Lembah Wiroje membangun serangan kerjasama Wali Ulu tarik saja ke belakang lalu nomor 8 ada Aminuddin dalam perebutan atau umpan derek yang diberagakan dari kesebelasan Lembah Wiroje Bung Hamid. Betul sekali, kali ini anak klub pasukan M2 masih coba mempertahankan darah vitalnya dari keberadaan khusus Amantara lalu sektor tengah umpan lepas baik sekali masih kita saksikan shooting namun dapat diblok dengan sempurna oleh seorang Bayu Purna. Memang betul pemainnya memiliki kecepatan melalui nomor punggung 5 Rivelo yang harus diwaspadai di laga sore hari ini Bung Hamid. Betul sekali, baru saja menghasilkan sebuah tendangan penjuru saja yang pertama kali bagi pasukan M2. 1, 2, 3, 4, 5 nomor kali sudah mengadang satu sundulan sangat terukur akur baru pada masih diberikan untuk jaga gawang Zidan Purna. Memang betul berikan oleh Darah Ulu mencuri kembali jadi main gesekan yang tidak disengaja kedua pemain maupun dari kesebelasan Lembah Wiro maupun dari kesebelasan M2 itu Bung Hamid. Betul sekali, dan tentunya menghasilkan sebuah tendangan bebas saja tepat di garis demarkasi yang diberikan oleh wasit Setio Sutro ataukah bola playoff drop maksud kami ya lakukan sudah. Sementara anak-anak pasukan dari Lembah Wiro lalu satu sebelah kanan langsung ke mulut gawang terjadi tempat diserang dan dikejar oleh seorang Razid. Coba lalu dilakukan penetrasi lagi anak-anak Lembah Wiro lalu satu sebelah kiri atau jauh ke depan dan kembali lagi begitu kokoh dan terpercayanya ini bertahan dari M2 sehingga tentunya lagi dapat memetakan serangan oleh pasukan dari Lembah Wiro pengguna. Ada Jessing tarik jajak ke belakang masih dari kesebelasan Lembah Wiro namun sayang sekali pemain dari kesebelasan Lembah Wiro membuat pelanggaran sehingga terjadi tendangan bebas saja yang akan diambil melalui lini barisan pertahanan kuku agak sudah tinggi kuku melebar ke setengah-setengah Rozin maksudnya dicuri kembali dari kesebelasan Lembah Wiro tarik jajak ke belakang umpan yang begitu manis melalui Imam melebar ke sektor tengah berbahaya itu dia masih satu kali dua kali namun tidak ada teman di sana itu Bung Hamid. Sekali satu percobaan
yang hampir saja tadi mampu bertokan kukuhnya tombak pertahanan M2B, namun kali ini dengan Dewi Fortuna belum menangi M2B sebenarnya kita saksikan Mbah Wiro mencoba bersama satu sebelah kanan, umpan lepas dan sangat baik satu Muhammad yang dengan serang Rifki tadi penggunaan Yang terjadi di dalam pojok saja. Di sebelasan Mbah Wiro FC Cirukem. Bukan tetap 0-0. Laga sore hari ini di laga yang cukup menarik ini Bung Hamid. Teruskan laga yang syarat gengsi, di mana sampai di menit ini kedua kesebelasan masih mempertahankan gawangnya dari kebobolan dan tentu menghasilkan sebuah tendangan juru kembali untuk anak-anak dari Mbah Wiro di Pemburna. Akan diambil melalui pemain dari kesebelasan Mbah Wiro Sirit. Mundur 1 atau 2 meter, sayang terpleset itu Bung Hamid. Akan sudah lewat udara, uji lagi 7. Namun tendangannya masih belum on target itu Bung Hamid. Satu percobaan first time yang dengan serang Imam tadi masih jauh dari harapan dan tentunya kembali kali ini hanya sebuah tendangan gawang untuk pasukan M2B. Masih kita nantikan seorang Rifki yang akan melakukan tendangan jarak jauh, akan jauh-jauh sekali terjadi duel di sana, namun rupa-rupanya lebih tepat diberikan penjaga gawang seorang Zidan saja berkurang. Betul, Zidan kalah posisi tingginya sehingga tidak bisa diamankan. Terjadi serangan balik melalui nomor 7 di belakang Imam. Masih bisa dipatahkan atau di-save. Ini barisan pertahanan itu Bung Hamid. Betul sekali bersaja terjadi di sana, lakukan terlalu jauh hingga ke angkasa sementara anak-anak pasukan dari Lembah Wiro coba lakukan penetrasi kembali, lalu ada sebuah di sana Eru lakukan jauh ke mulut gawang, berbahaya di sana, ada Imam yang coba di sana kembali lagi satu first step yang dilakukan Sabjisub tadi masih jauh melambung ke atas pistar gawang yang dijaga oleh seorang Hadi Pempurna. Memang Ucil yang selalu ditempel ketat sebagai lini barisan pertahanan Tubi, sehingga tidak mudah saja melalui peluang-peluang emas yang dimiliki dari kesebelasan Lembah Wiro FC itu Bung Hamid. Terus sekali kali pasukan dari Lembah Wiro masih coba meraih si berpudar, baik sekali satu kemudian serak kiri masih terjadi sedikit dan rupa-rupanya baru saja terjadi pelanggaran kecil di sana sehingga tentu menghasilkan sebuah tendangan bebas kembali Pempurna. Ada Bayu bagi lini barisan pertahanan yang begitu kokoh, letakkan sudah sekelip bundar melalui pemain belakang Bayu. Lihat cuma yang berdiri bebas Bayu, alunkan sudah lewat udara, berikan udara ulur. Namun sayang sekali, melalui nomor 11 Jessing. Ya ampun Jessing, Bung Hamid. Besar sekali counter attack, cuma melepaskan dari M2B, namun drop rupanya baru saja terjadi pelanggaran sedikit di sana dan tentunya kembali pasukan sebuah pelanggaran dan tentunya pasukan tendangan bebas saja untuk pasukan M2B. Ada pemain nomor 10, ada Arhan Kakak yang akan coba lakukan eksekusi. Sementara kita nantikan 1, 2, 3, 4 pemain bertahan dari Mbah Wiro sudah bersiap jaga untuk mengantisipasi datangnya sikul pudar ancam-ancam. Arhan angkat jauh melalui kakinya, jauh sekali satu save yang sangat baik dilakukan oleh seorang Opal Madi Pempurna. Memang betul dan yang tidak sempurna jadi pelanggaran bagi kesebelasan Mbah Wiro FC yang terjadi tendangan bebas saja bagi kesebelasan Lembah Wiro FC itu Bung Hamid. Betul sekali kan dilakukan sudah dorong ke depan, masih mencoba mencari celah di sana. Namun depannya dapat dipersembahkan oleh seorang Adian sebentar lagi, bukan bola jauh tinggi ke angkasa dan rupa-rupanya ini hanya memasukkan sebuah tendangan gawang kembali Pempurna. Jadi tendangan gawang saja jadi 11 shot Mbah Wiro FC yang meletakkan sudah atau melalui di barisan pertahanan Bayu angkat sudah tinggi-tinggi melebar, Ucil yang dituju majunya salah komunikasi, masih ada serangan dari kesebelasan Mbah Wiro melebar, sayap kiri atau jalur kiri, ada Ucil melalui dilewati, bakal dikotek, menari-nari Ucil, tarik saja ke belakang, sepanjang begitu manis, namun masih betul terjadi serangan balik, terjadi kontak dari kesebelasannya Tubi, lihat melewati satu pemain, bahkan dua pemain.
siapkan di sana sementara hanya masih cepat tendangan gawang kembali masuk kami akan jauh ke depan, jauh sekali ke depan. 1, 2, 3 pemain dari sebelah sana kembali coba meloloskan diri bermain di sana terjatuh rupanya masih kita saksikan 1, 2, 3, 4 defender dari F2B masih berhasil mengintercept serangan dari pasukan Teguh Wiro. Counter attack baik sekali dan lebih tepat diberikan untuk jaga gawang Zidane agak jauh jatuh sebelah kiri yang dituju. Coba berdilai kali ini ada seorang lagi Nudin masih mencoba mencari celah di paruhnya agak jauh. Coba dituju di sana dalam namun rupa-rupanya kembali dari sana terjadi pelanggaran di sana dan menghasilkan sebuah tendangan bebas yang cukup presisi dari gawang yang dijaga oleh seorang Edi Bukuna. Memang betul ada peluang melalui tendangan bebas yang akan diambil melalui bomber belakang. Mungkin ada melalui nomor punggung 4 Bayu, tidak jadi Bayu sehingga bolanya sudah diletakkan melalui nomor 9 Ulu yang mempunyai tendangan rudal roket yang siap diluncurkan itu Bung Hamid. Betul sekali. Apakah servis bola mati yang didapatkan anak-anak Lebah Biro ini dapat dijadikan peluang diteruskan atau dikonversikan menjadi gol 1, 2, 3. Pemain bertahan juga sudah siap jaga. Sini langsung ya salah target. Baik sekali namun lebih tepat dukungan penjaga gawang Hadil rupanya sempurna. Memang betul Hadil posisi yang begitu cepat sehingga mudah saja mengambil tendangan yang mematikan melalui Hadil seperti memeluk sang istrinya atau sang kekasihnya itu Bung Hamid. Betul sekali dan tentunya begitu imbang, begitu menarik pertandingan di sore hari ini karena tentunya kedua tim masih belum mampu menceploskan satu gol sementara akan jauh ke depan. Anak-anak dari pasukan Teguh Wiro merupakan sektor kanan yang dituju namun rupa-rupanya baru saja terjadi pelanggaran kembali di sana untuk anak-anak pasukan F2B dan tentunya masukkan sebuah tendangan bebas kembali Bukuna. Jadi tendangan bebas saja bagi kesebelasan F2B yang akan diambil melalui barisan pertahanan mundur 1 atau 2 meter atau pendek-pendek saja, bermainkan atau ban-ban derek, ban-ban manis lewat udara, berikan udara rozin namun masih bisa diamankan lewat udara itu Bung Hamid. Terus kali satu sekali terjadi di sana. Coba rekan bola sektor kiri namun siap sekali dapat dicuri oleh pasukan Teguh Wiro. Terlepas sebuah titik di sana bisa dan masih kita nantikan. Bisa bayangkan diambil oleh seorang wasit Cetro Sutro, wasit yang syarat pengalaman memimpin laga-laga krusial di Banjar Negara bahkan di Jawa Tengah. Bukan banyak pasukan dibuat tendangan bebas saja yang hanya misalkan sekitar 30 cm saja dari garis 16 besar Bukuna. Memang betul, misalkan sekitar 30 cm dalam kotak garis penalti masih di luar atau terjadinya tendangan bebas saja yang akan diambil dari kesebelasan Lebah Wiro FC itu Bung Hamid. Betul sekali dan tentunya masih kita nantikan siapa yang akan diberikan tugas berat sebagai eksekutor untuk melakukan tendangan bebas yang diberikan oleh seorang wasit Cetro Sutro. Rupanya untuk pemain bernomor 8 ada Aminuddin yang akan menjadi eksekutor di pertandingan di sore hari ini. Maksud kami 1, 2, 3, 4 pemain bertahan juga sudah siap berjaga dari M2B. Ini masih nantikan, masih mencoba rupanya mencari opsi akankah umpan atau shooting. Baik sekali satu umpan itu sempurna. Memang betul, namun bolanya masih bisa diamankan melalui kepala sebagai lini barisan pertahanan dan lagi-lagi penjaga gawang Hadil terbang di udara itu Bung Hamid. Terus sekali dengan cantiknya terbang ke udara membentuk sedikit udara sementara kali pasukan M2B coba bahan serangan namun dapat diintercept kembali. Back pass masih mencoba mencari kawan yang berdiri bebas sampai jauh sektor sebelah kanan yang dituju dapat dipotong oleh seorang Rifki. Masih mencoba mencari celah di sektor tengah di sana namun kembali Memang betul, jadi benturan yang tidak disengaja maupun dari
Betul sekali kan, tentunya kita nantikan mampukah servis bola mati yang cukup presisi dari gawang yang dijaga oleh seorang Zidane dapat dimanfaatkan dengan sempurna oleh penendang dari kesebelasan M2B, dan kita saksikan ada seorang hadiah pemain bernomor 27 yang rupa-rupanya akan menjadi eksekutor pengguna. Memang betul ada dua penembak jitu dari kesebelasan M2B Banjarnegara. Lalu nomor 7 sudah si kulit bundar. Lalu nomor 7 Ajang ada mundur 1 atau 2 meter fluid dibunyikan jebret. Sayang sekali bolanya dibiarkan saja melalui penjaga gawang Zidane di Bung Amin. Betul sekali, dan tentunya kali ini melebar di sebelah kiri tiap gawang yang dijaga oleh seorang Zidane, dan tentunya menghasilkan sebuah tendangan gawang kembali pengguna. Jadi tidak gawang saja ada Bayu angkat atau melebar ke samping kiri melalui nomor 9 ada Ulum melebar berikan oleh darah Ucil, masih Ucil putar Ucil masih bisa diamankan. Oh sayang sekali bolanya sudah meninggalkan garis pertandingan di Bung Amin. Terus sekali kembali melakukan pelemparan ke jalan menggunakan pasukan dari M2B. Masih kita saksikan lakukan sudah masih terjadi seperti di sana. Sementara kali pasukan M2B umpan jauh sekali ke depan, namun rupa-rupanya terlalu deras sehingga tentunya kali ini lipat diberikan penjaga gawang Zidane sempurna. Memang betul Zidane angkat sudah tinggi melebar berikan oleh jarak Zidane. Sayang sekali bolanya terlalu cepat sehingga lengket dipelukan penjaga gawang Adil itu Wawi. Betul sekali, kali ini dapat dipotong serangan Abidudin melebar satu sebelah kiri, kerja sama dengan seorang Sirin. Kali ini balik kembali, Abidudin sebentar melebarkan sebelah kanan yang dituju. Dan seorang Imam kerja sama dengan seorang Gisek lakukan kebak namun kurang cepat di beberapa pengguna. Ambil alih ada Hajang melalui pemain depan, hari saja ke belakang, umpan derek, umpan maja, terjadi counter attack lewat udara, namun bisa diamankan sebagai lini barisan pertahanan. Ada Opal itu Bung Amin. Terus sekali kali sebuah save yang kembali dari seorang Rifki, sementara masih kita sedang terjadi seperti di sana. Biar bola kali ini dapat dicuri bolanya oleh pasukan Lebah Wiro, sementara masih mencoba dan kerjasama dengan Abi di sana. Dari bersama terjadi sedikit pelanggaran di sana, dan tentunya menghasilkan sebuah tendangan bebas kembali berguna. Memang betul dua pemain dari kesebelasan Lebah Wiro maupun dari M2B masih merikik-rikik sakitan dan mohon di medis itu saja untuk bisa memberi pertolongan di laga sore hari ini Bung Amin. Dan tentunya kembali kami informasikan bahwasannya sebagian tiket yang panjenengan dapatkan dari panitia mohon kiranya untuk disimpan, dan tentunya nanti di paruh babak yang pertama akan diundi dan tentunya dapat ditukarkan dengan hadiah yang menarik. Dan juga tentunya perlu kami informasikan bahwasannya di hari ini adalah hari terakhir babak 32 besar dan hanya menyisakan satu slot untuk satu tim yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Benar. Memang betul terjadi tendangan bebas saja yang akan diambil sebagai lini barisan pertahanan Bayu. Mundur 1 atau 2 meter, tengok kanan, tengok kiri, sen kanan, belok kiri Bayu. Melihat temannya berdiri bebas lewat udara. Sayang sekali masih diamankan melalui lini barisan pertahanan dari kesebelasan M2B Banjarnegara itu Bung Amin. Betul sekali. Satu percobaan kembali dari pasukan dari M2B yang betah di kaki seorang Opal, masuk dalam kendala. Lalu pasukan Lebah Wiro coba angkat jauh ke kotak penalti. Ada seorang Jisung di sana melepaskan diri, coba kembali. Namun begitu cerdik dan energik menjaga gawang seorang Hadi yang beberapa kali menyamarkan save yang sangat sempurna. Memang betul bagi Adil yang menyelamatkan serangan demi serangan atau gempuran demi gempuran itu Bung Amin. Terus kali kembali lagi coba bangsa seorang Jisung
masih coba melewati dua pemain namun kita saja kembali dapat di intercept oleh defender dari Madu dan dua baca depan masih kami sementara baru saja serangan sporadis yang dilakukan Isan dapat diblok kembali oleh lini bertahan lama cukup tenang. Betul, melalui pemain belakang dimiliki dari kesebelasan Joby masih mengalami kesakitan, mungkin akan bisa melanjutkan di laga sore hari ini atau mungkin akan ditandu meninggalkan arena pertandingan itu Bung Adit. Betul sekali dan tentunya kembali kami himbau kepada seluruh supporter yang berada di Stadion Bogor mohon kiranya panjenengan semua menjadi supporter yang baik, supporter yang tertib dan tentunya junjung tinggi sportivitas. Karena di sini banyak sekali anak-anak yang ikut menonton jalannya pertandingan, maka jadikanlah contoh yang baik bagi adik-adik kita. Betul, jadi salah satu contoh, jadi seorang adik-adik kita sebagai supporter mania, supporter yang cukup bagus di laga sore hari ini Bung Adit. Terus sekali kembali lagi pasukan supporter jangan penjuru anak-anak dari Lembah Wiro yang kali akan coba lakukan akan jauh ke depan. Baik sekali satu set yang dilakukan seorang Gajah Tadi Tukunak. Masih dari kesebelasan M2B FC lewat udara masih ada Ucil kalau duel udara terjadi serangan balik melalui nomor 5 ada Rivalo terjatuh coba ditingkatkan jatuh ke Bung Adit. Terus sekali kali counter attack benar-benar pasukan Lembah Wiro bisa terus tenang namun dapat dicerik oleh pasukan dari M2B berganti kali ini anak dari M2B terjatuh dan kedua pasukan dapat bebas kembali untuk M2B yang sementara masih kita nantikan siapa yang akan menjadi Algojo rupa-rupa jadi seorang Tio Bungkuna. Memang betul melalui ini barisan pertahanan untuk salah satu uji coba melalui tendangan jarak jauh sebagai lini barisan pertahanan melalui Rozi peluit dibunyikan melebar ke sektor tengah berbahaya masih bisa diamankan melalui Imam itu Bung Adit. Terus sekali zona marking yaitu karena ini bertahan dari Lembah Wiro kembali mampu melakukan serangan sangat tajam menurun dari depan dari M2B sementara kali ini pasukan kembali para jalan dengan dengan M2B akan jauh ke depan masih terjadi seperti di sana dan rupa-rupanya itu lagi si kulit bundar sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan Gantian pemain dari Lembah Wiro FC nomor 17 Imam keluar digantikan nomor 15 Desni. Dari kesebelasan Lembah Wiro menambahkan amunisi baru atau tenaga baru untuk bisa mempermenangkan di laga sore hari ini di laga 16 menuju 16 besar itu Bung Adit. Betul sekali ada serangan menuju angkat jauh langsung terjadi duel di udara dengan pasukan bertahan dari M2B sementara kembali anak pasukan dan Lembah Wiro coba lakukan penetrasi ada seorang menuju angkat jauh kembali berkali-kali berkurang. Memang betul ada kuku lewat udara memberikan oleh nomor 7 ada Hajan putar Hajan melebar ke samping kanan lewat jalur kanan masih bisa dibiarkan oleh lini barisan pertahanan dari kesebelasan Lembah Wiro Sirukem FC Bung Adit. Terus dari Bayu masih terjadi seperti di sana dan luka-lukanya kembali terjatuh sehingga tentunya pasukan sebuah tendangan bebas ataukah lebar ke dalam satu tendangan bebas yang beroleh seorang wasit Suko sementara kali ini masih kita lihat cawan-cawan jauh sekali ke mulut gawang satu sundutan yang sangat baik yang dilakukan oleh seorang ulung masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Hadil Bupuna. Memang betul melalui Hadil umpan lewat udara namun bolanya terlalu kencang hingga meninggalkan arena pertandingan sehingga terjadi tendangan gawang saja
bagi kesebelasan Lembah Wiro FC Tuwani. Terus sekali seorang Uluk, bukan sektor sebelah kiri yang dituju, masih mencoba mendelok bebas berangkat jauh dari sektor kiri yang dituju. Dari di belakang menjemput si kulit dari seorang Uluk, masih coba lebaran sektor kanan dituju, namun sangat baik. Jauh dari seorang Kukuh tadi sempurna. Memang betul terjadi serangan balikan melawan nomor punggung 15 diangkat. Asing membetul atau terjadi serangan lewat jalur kanan. Namun dibiarkan saja melalui penjaga gawang Adil atau orang terakhir itu Bung Abi. Itu sekali dia tutungan yang masukkan sebuah tendangan gawang kembali. Sebentar ada Kukuh masih mencoba bermain di area vitalnya dan bersama dengan itu wasit Setio Sutro bunyikan kulitnya tanda pertandingan di babak yang pertama ini selesai. Dan tentunya mari kita lihat sejenak untuk jeda iklan berikut ini. Baiklah para pemirsa, itu saja diberikan sementara kali ini syuting langsung dari pasukan dari M2B masih tetap diberikan penjaga gawang serang Zidan pasukannya. Masih kita sesuai mencoba ke kanan. Tembak syuting ya salah satu percobaan dari seorang Jisem tadi. Masih lebih tepat diberikan penjaga gawang Hadil terakhir. Hanya masih bisa diamankan atau dimainkan melalui M2B mencoba membuat serangan, tapi masih bisa diamankan melalui main belakang dari kesebelasan Lembah Wiro. Salah dalam pengertian jadi counter attack bagi kesebelasan M2B. Salah dalam melakukan passing ucil, tapi salah satu pemain dari kesebelasan Lembah Wiro habis digajah. Bukan juga mencoba membangun serangan lebar ke sektor sebelah kanan ucil. Liak liuk ucil dibayang-bayang dua pemain, bahkan tiga pemain ucil. Kocek acil, kocek ke pecel lele yang begitu cantik yang diperagakan. Shooting jalan jauh, ya ampun, hampir itu Muhammad. Terus sekali satu percobaan dengan saya Aminuddin tadi masih belum menemukan target untuk menyangkat jauh. Pasukan M2 dicoba dibuat jarum bersama sebelah kiri dan rupa-rupanya kontrol yang kurang sempurna dari seorang Ifki Bung Ahid. Jadi lemparan ke dalam bagi kesebelasan Lembah Wiro melalui seorang ucil, passing pendek-pendek ucil, coba mengganti arah melebar ke sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 14. Ada Uci, liak liu, bayang-bayangi dua pemain mencoba lolos dari kawalan. Apa yang terjadi? Berhasil diamankan dari pemain belakang dari kesebelasan Mandua Banjar Negara itu Muhammad. Terus sekali dari satu percobaan counter attack dan pasukan M2B melakukan tugas, namun sayang, sungguh sayang asisten wasit di sebelah utara mengangkat berikan tinggi-tinggi nih Bung Ahid. Salah satu pemain dari kesebelasan M2B terjebak offside sehingga terjadi dan bebas saja bagi kesebelasan Lembah Wiro yang akan diambil melalui oval undur 2 atau 3 meter, angkat kaki kanannya ke depan melewati sektor udara, tapi hanya begitu kencang hingga meninggalkan arena pertandingan saja itu Muhammad. Terus sekali kembali masih sebuah tendangan gawang saja untuk pasukan M2B. Sementara tendangan gawang ataukah siapa yang diserahkan lakukan ada seorang angkat jauh ke depan, namun kembali dapat diintercept dari pemain bertahan di sebelah Lembah Wiro ini berakhir. Hanya meninggalkan arena pertandingan yang terjadi throw in saja bagi kesebelasan M2B melalui hadiah, tapi salah apa yang terjadi itu Muhammad. Terus sekali kembali pasang bottom lebaran di dalam, namun korbannya baru saja peluit wasit dibunyikan dan kita nantikan korbannya mengulang kembali lebaran di dalam. Masih terjadi bencana pasukan dari M2B coba memasang wisata sebelah kanan untuk cari, namun masih kita saksikan cara sebesar dari Lembah Wiro coba dapat terangkat kembali mentak di kaki seorang Rozin Tungahid. Ada di sebelah sana M2B mencoba memainkan bola zona nyamannya tersendiri di
mendapatkan sebuah kartu kuning bagi salah seorang pemain dari M2B Bung Ahil. Jadi tendangan bebas saja bagi kesebelasan M2B yang akan diambil melalui wingback seorang Roza. Cakap bola sejenak Roza, tunggu instruksi atau apa-apa dari sang wasit itu Abu. Sekali acak-acakan jauh sekali ke menurut gawang. Dapat di persempatan ini pertama dan rupa-rupanya baru saja terjadi pelanggaran kecil di sana Bung Ayu. Jadi pelanggaran kecil saja bagi kesebelasan Lembah Wiro yang akan diambil melalui center back seorang Bayu. Ia teman Bayu mundur, angkat kaki kanannya tinggi-tinggi, Ucil yang dituju, kontrol yang begitu sempurna Ucil. Ia Kliu mencoba umpan terobos, Ucil lolos dari kawalan melalui nomor punggung 9 Ulum. Dia Kliu Ulum belum meninggalkan arena pertandingan, kerjasama atau salah miskomunikasi itu Muhammad. Terus kalian tentunya kembali melanjutkan sebagai para berjalan di sektor sebelah kiri pertahanan M2B. Lakukan sudah, ada Gaza yang dituju, masih coba melihat beberapa juara pemain bebas. Bersama di sana masih kita saksikan ada seorang Alan, namun kembali lagi coba mengirim bola ke benar-benar ke depan. Bersama di sana, namun kembali lagi terjadi bukan di sana dan rupa-rupanya kembali terjadi pelanggaran di sana karena pasukan dari M2B pendek belakang. Ada seorang Rifki bersama dengan seorang Tio, dapat dicuri bolanya oleh seorang Aminuddin. Masih kita saksikan terjadi skimming di sana, namun rupa-rupanya kokohnya benteng pertahanan dari M2B masih mampu menghaluskan skema serangan terkoordinir yang digawangi oleh Aminuddin dan kawan-kawan. Bung Ahil, Betul sekali, begitu rapat, begitu kokoh member pertahanan dari kesebelasan M2B, bahkan dari pemain depan dari kesebelasan Lembah Wiro tidak diberi celah sedikit pun itu Bung Amin. sekali yang jauh lalu setelah sebelah kanan terjadi perutan di sana. Masih kita saksikan ada seorang Ucil kembali coba mempertahankan bolanya, kembali lagi rupa-rupanya terlebih dulu bola sudah meninggalkan area pertandingan Bung Ahil. Jadi tendangan gawang saja bagi kesebelasan M2B. Tampaknya ada salah dalam miskomunikasi antara penjaga gawang itu Bung Hamid. Terus sekali dan masih kita saksikan sebentar bapak di skor masih tetap skor di sana masih imbang 0-0. Pertandingan kali ini sangat imbang dan kali ini lalu sektor sebelah kiri coba mencari celah anak-anak M2B. Baik sekali, coba lakukan masih satu percobaan ada seorang Gaza tadi masih tipis melebar di sebelah kanan tiang gawang yang dijaga oleh seorang Zidan Tumahi. Lakukan sudah melalui Bayu, angkat kakinya tinggi-tinggi, mencoba membangun serangan melalui sektor sebelah tengah, kerjasama yang begitu cantik, melalui Ulu melebar ke sektor sebelah kiri, mencoba menusuk, tapi sayang, hanya masih meninggalkan arena pertandingan sehingga terjadi dan gawang saja bagi kesebelasan M2B itu mengambil. Terus sekali dan kembali melanjutkan sebuah tendangan gawang untuk menang M2B masih mencari Basti pendek dorong ke depan masih kembali di sana masih kita saksikan mencoba mencari celah lalu sektor sebelah kanan Tio masih Tio pemain pimpinan atraktif ini terjadi bagi skimming di sana dengan seorang Jisung kerjasama pendek masih mencoba lakukan pressing akurat sebentar pasukan dari Lembah Wiro melalui seorang Jisung. Kita saksikan ada seorang Urip kembali coba membebani ini bertahan dari M2B rupa-rupanya mengakhir. Jadi lebar di dalam saja bagi kesebelasan Lembah Wiro akan diambil melalui Ulu, lihat depan Ulu, Jiseng yang dituju kalah dalam duel udara masih bisa diamankan melalui seorang Aminuddin mencoba melebar ke sektor sebelah kanan. Ucil yang dituju salah dalam pengertian masih bisa dihalau atau terjadi lebar di dalam. Ucil lakukan sudah kerjasama melalui seorang Ihsan kembali lagi salah dalam melakukan passing sehingga mudah saja diintersep dari center back dari kesebelasan M2B itu Bu Habib. Baik sekali satu transisi yang dilepaskan dari M2B yang kali ini coba lakukan satu sektor kanan namun satu kontrol dari seorang Hadian
kurang sempurna harus bertanya mengakhir. Dan dilemparan ke dalam lalu nomor punggung 14 ada seorang Puji sayang seorang Puji harus diberi pelanggaran sehingga terjadi jangan bebas saja bagi kesebelasan Lembah Wiro FC Sirukem itu Sekali satu pelanggaran kecil terjadi sama sementara seorang Bayu yang kali menjadi eksekutor masih mencoba beri apa-apa pada kawannya jauh sekali langsung kemudian sekali satu set jadi seorang Bayu jadi pemain begitu cerdik, begitu lincah seorang Adil untuk mengamankan si kulit muda sehingga bolanya rebak terlalu jauh tinggi ke angkasa sehingga terjadi dan gawang saja bagi kesebelasan M2B itu Muhammad. terus sekali kali masih terjangan gawang saja kita saksikan masih mencoba cari kawan yang berdiri bebas mencari Besti agak jauh ke tengah baik sekali ada sebelah di sana maksudnya bekerjasama dengan seorang Alfa kita saksikan namun rupa-rupanya dapat kembali sebelah sementara lebaran satu kiri yang dituju ada seorang Adian masih coba bermain di area pertahanannya rupanya Bukhari. Jadi serangan dari kesebelasan Lembah Wiro salah dalam pengertian atau kalah dalam passing melalui sektor sebelah kanan melalui nomor punggung 10 adalah kerjasama passing batu yang diberagakan tapi masih bisa diamankan atau dipatahkan melalui baik tengah dari kesebelasan Lembah Wiro itu Muhammad. Sekali melihat sebelah kiri satu Safian Manis yang dari seorang Opal tadi berhasil menyelamatkan area pertahanannya dari manuver-manuver tajam yang diberikan oleh pasukan Tubi. Kita akan Tubi coba yang dibakar oleh sektor sebelah kanan baik sekali dari seorang Tio masih terjadi bersama seorang Tio namun rupa-rupanya masih ada balapan kembali saja pengakhir. Taruh di dalam bagi M2B Tio kerjasama melalui nomor punggung 10 Arkan masih pendek-pendek balikan lagi Tio lihat depan Tio kocak-kocak mencoba umpan silang Tio tapi sayang umpan yang begitu keras sehingga bolanya masih bisa diamankan melalui nomor belakang seorang Ihsan itu Muhammad. Sekarang coba bersama sektor bawah seorang Ihsan kembali bermain di area pertahanannya sendiri masih anak-anak Bangio coba kali dilakukan dorongan ke depan misalnya pada coba di sana ada Sirin masih Sirin ya namun dapat diblok ataukah terkenai tangan salah seorang pemain dari M2B yaitu Rozin Muhammad. Terjadi handball saja bagi kesebelasan Lembah Wiro yang akan diambil melalui babak belakang Aminuddin kerjasama melalui Bayu back pass kembali melalui Opa lihat Liuk Opa coba bangun serangan lebar ke sektor sebelah kanan melalui Jiseng kerjasama back pass lagi Jiseng coba umpan silang Jiseng Ulu yang dituju ya ampun hampir terjadi dari seorang ulum itu Muhammad. Satu serangan yang sangat manis, sangat terordinir saat SMK dengan pasukan Lembah Wiro hampir saja merupakan jalan kawan yang mencoba oleh Hadil namun harus kali ini hanya meski sebuah jangan corner kick masih kita nantikan coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 main dari sebesar Lembah Wiro sudah bersiap coba melakukan sudah namun rupa-rupanya bola kali tak bertuah baik hanya meninggalkan arena pertandingan saja akan terjadi dengan gawang saja bagi kesebelasan M2B akan diambil melalui penjaga gawang Hadil itu Muhammad. terus sekali seorang Hadil lemparkan saja sebelah kiri yang dituju kali coba lakukan frame dari sekarang ke depan satu kartu tidak boleh masalah Wasit Setia Sutra sebentar kita sedang coba kembali dan rupa-rupanya belum wasit belum diberikan dan sudah dilaksanakan tindakan pengadil sehingga harus diulang tendangan bebas dari kesebelasan M2B melalui pemain big back yang dimiliki dari kesebelasan M2B seorang Ojak umpan pendek-pendek tarik mundur ke belakang masih waktu coba membangun serangan umpan lepas tapi sayang masih bisa dipatahkan melalui pemain belakang dari Lembah Wiro itu Muhammad. sekali kali satu perjalanan kita bisa terbuka terupas baik sekali ada sebuah serangan dia satu kajian
Kontak set namun terlalu lemah. Rupa-rupanya satu percobaan syuting yang dengan seorang hadiah Bung Ahil. Betul sekali, satu percobaan seorang hadiah. Akan terjadi counter attack melalui Ucil. Bayang-bayangi satu pemain Ucil. Ia Kliuk Ucil lewati satu pemain, bahkan dua pemain. Ada kelompok pemain dari center back dari M2B Banjarnegara itu pamit. Dan betul sekali kembali masih cepat jangan terburu ke 13 kalinya berpasukan Lembahwino. Dan rupanya kita nantikan Papukah pada depan dikonversikan menjadi gol. Sementara satu jam kembali pada 7 pemain depan dari M2B sudah bersiap. Baik sekali satu set bersama Haji Gadi terbang untuk membuat sikap bubar Mahir. Betul sekali, seorang Haji harus beberapa kali terjadi counter attack melalui Gaza, bahkan melalui hadiah. Ia Kliuk hadiah, ia sepanjang berdiri bebas mencoba umpan silang. Siapa yang dituju? Arhan mencoba mengejar bola. Arhan masih bisa diambil oleh Arhan. Ia Kliuk Arhan lihat tepat mencoba umpan terobos, tapi sayang sekali satu. Pergantian pemain dari Manuel Banjarnegara, nomor punggung 11 Gaza keluar, masuk nomor punggung 19 Fahri. Baru saja terjadi pergantian di kubu M2B. Seorang Becek Rio kembali masukkan super sub yang menambah daya gol bagi pasukan depan M2B. Sementara atas kemasan sebuah tendangan bebas saja. Ada seorang bayi yang jauh ke depan, sektor sebelah kanan yang dituju masih bebas. Ada seorang Isan masih mencoba mencari kawan serangan, coba lakukan sprint, masih kita saksikan. Lalu sektor sebelah kiri pertahanan lawan, sementara masih terjadi di sana. Dan serangan antik yang ditahan oleh pasukan Lino dari belakang. Namun lupa-lupanya satu. Lawan bisa jadi. Dan tentunya mohon perhatian kepada seluruh supporter yang berbahagia. Jangan lupakan untuk pertandingan besok. Karena besok hari adalah hari pertama di babak 16 besar Open Turnamen Laksana Cup edisi yang ke-6. Besok akan saling bertemu kesebelasan PSG Gumelan versus kesebelasan Penanggungan United. Dan tentunya masih di tempat dan waktu yang sama. Dan tentunya pasukan sebagai jangan bebas saja untuk pasukan dari M2B atau kedua gawang lakukan sudah angkat jauh sektor sebelah kanan yang dituju berjasa pada seorang hadiah kembali datang coba lepas jepit lakukan umpan ke kotak penalti satu. Kesempat dari seorang oval tadi kembali Papung akan serangan masif dari pasukan dari M2B terakhir. Hanya masih begitu keras hingga terjadi throw in saja bagi kesebelasan M2B yang akan diambil melalui Rozan. Efek ke belakang Rozan, tuannya begitu cerdik mencoba aturkan bola yang ke depan melalui hadiah. Bayang-bayangi dua pemain malah dalam perebutan, tapi sayang seorang hadiah harus beri pelanggaran kecil saja itu melalui. Terus sekali kali kembali sektor sebelah kanan seorang Dio masih Dio coba lakukan sprint baik sekali bagi dua pemain dan terlalu lama dapatnya intercept dari seorang Bayu Pungahim. Dan terjadi lempar ke dalam saja bagi kesebelasan M2B yang akan diambil melalui nomor punggung 18 ada Rozi. Lihat Liuk mencoba membangun serangan lebar ke sektor sebelah kanan, tapi hanya meninggalkan arena pertandingan saja sehingga terjadi tendangan bebas saja dan gawang saja nampaknya itu Bung Hadi. Sekali apa jauh ke depan dapat dibaca dengan sempurna oleh seorang Rozi, sementara kita saksikan kewajiban buat lemparan ke dalam badan pasukan Lembahwino pemain. Lempar ke dalam bagi sebelasan Lembahwino melalui nomor punggung 8 Amin Nudin, coba passing belakang
belakang gawang sungguh begitu berani itu Bung Hamid. Benar sekali, satu percobaan yang dipasukan dari M2B coba membaca namun dengan tegas dan terukur sang leader. Bahkan ada pertahanannya, hingga saksinya masih terjadi seperti sana pemain. Jadi scrimmage saja masih bisa diambil melalui motor belakang. Apa yang terjadi? Lolos dari kawalan dari Lembah Wiro. Sayang sekali. Pergantian pemain dari Lembah Wiro FC. Pemain keluar nomor punggung 6 Sirin, masuk nomor punggung 18 Ricky. Dan rupanya dari Lembah Wiro Godsefu masukkan super sub-nya pemain bernomor punggung 18 ada seorang Ricky yang akan coba membantu menggedor kemudian ini pertahanan dari M2B pemain. Lakukan sudah counter attack atau corner pojok bagi kesebelasan. Lembah Wiro dia udara yang dibelakangkan masih dapat oleh melalui nomor punggung 15. Apa yang terjadi? Sekarang dalam terbuka mencoba membalas serangan, mencoba mengajak sprint, mengajak lari, tapi harus dihadang beberapa pemain center back dari kesebelasan Lembah Wiro itu Bung Hamid. Satu selamatkan dari salah seorang pemain bertahan tadi bebas ke penjaga gawang. Baik sekali rupanya sementara kita saksikan namun berpasukan M2B masih terjadi seperti di sana, terjadi di sana, ini masih terjadi kembali dan rupanya berada pasukan dari M2B akan jauh ke depan, lepas baik sekali namun lebih diberikan penjaga gawang seorang Irhan pemain. Bukan sudah Zidan. Siapa yang dituju? Ucil. Bayang-bayang di satu pemain ajak sprint atau mengajak lari, tapi hanya meninggalkan area pertandingan atau terjadi throw in kembali bagi M2B itu Bung Hamid. Betul sekali pasukan sebenarnya ke dalam anak-anak pasukan dari Lembah Wiro kali ini proses kuda lewat sang leader. Baik sekali di tengah pasukan dapat bagi bersama pasukan M2B ada pemain bernomor 18 itu Rozen masih kerja sama di area pertahanannya. Coba kembali kali ini lewati 3 orang pemain dan terlalu lama di jurusnya pasukan di sisi belakang oleh pasukan lama kembali lagi rupanya masih berkutat di sana cukup mudah pemain. Lakukan sudah Rozin mencoba umpan terobos ke depan ke sektor sebelah kiri, tapi begitu kokoh bomber belakang dari kesebelasan Lembah Wiro untuk menghalau serangan dari kesebelasan M2B itu Bung Hamid. Terus sekali kali satu percobaan kembali namun rupanya lebar di sebelah itu sudah menghadap tinggi-tinggi tanda sengaja meninggalkan langsung melakukan sudah. Hari ini masih terjadi seperti di sana ada seorang Jason dan Pergantian pemain dari M2B Banjarnegara. Nomor punggung 4 Izar keluar, masuk nomor punggung 7. Masuk keluar nomor punggung 7 Aizan, masuk nomor punggung 4 Aizan. Jadi lebaran di dalam coba membalas serangan dari kesebelasan M2B. Salah dalam pengertian masih bisa diamankan atau dicuri melalui Ucil. Lihat Liu putar-putar, masih Ucil mencoba lihat temannya berdiri bebas, masih putar belakang mencoba umpan sinar. Apa yang terjadi? Iya, hampir itu berkurang. Serangan belum selesai dari kesebelasan. Lembah Wiro berada Ucil punya Ucil berbahaya sudah. Tapi masih bisa diintercept melalui Itu rapat begitu kokoh. Ini belakang dari kesebelasan M2B. Ya susah dicegah dari sukan Lembah Wiro itu berkurang. Memang Ucil mempunyai kecepatan kelincahan yang bisa dikalah oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga diberi gerak itu mulai. Betul sekali, sehingga seorang Ucil harus kesusahan untuk cari ruang terbuka untuk melakukan shootingnya itu berkurang. Jadi tendangan bebas saja bagi kesebelasan M2B Banjarnegara melalui bomber belakang. Dan teman yang berdiri bebas atas kulit bundar sudah diletakkan melalui barisan pertahanan pendek-pendek saja. Rozan masih dari kesebelasan M2B lewat serangan jalur udara itu baik. Masih bisa mudah dipatahkan melalui center back dari kesebelasan Lembah Wiro. Lagi-lagi begitu mudah. Pelukan penjaga gawang hadir.
coba melebar ke sektor sebelah kanan. Tio yang dituju, kontrol yang begitu tenang Tio. Umpan bebas ke belakang melalui nomor punggung 10 ada Arkan. Kerjasama yang begitu cantik. Tio lagi tapi dibuang jauh-jauh. Orang asing di tubuh pura. Memang betul. Lalu Ucil, pemain-pemain dari kesebelasan Lembah Wiro FC. Lalu sektor tengah melalui nomor punggung 11 ada Jason. Masih dari kesebelasan Lembah Wiro, umpan 1-2 namun bisa diamankan. Melalui lini barisan pertahanan angkat sudah, namun sayang sekali tendangannya masih begitu lemah itu boy. Gak mudah saja save atau dipelukan seorang Hadil. Coba membangun serangan melalui nomor punggung 14. Coba melebar ke sektor sebelah kanan. Tapi salah dalam melakukan umpan sehingga mudah saja terintercept dari Lembah Wiro tubuh pura. Jadi serangan balik dari nomor punggung 9 Jason yang melebar ke samping kanan. Masih bisa diamankan. Dari kesebelasan Cumi Banjarnegara itu boy. Jadi pelanggaran kecil bagi kesebelasan M2B Banjarnegara. Masih sama 0-0 di paruh babak ini Bukura. Jadi tidak bebas saja. Angkat sudah pendek-pendek saja. Melalui barisan pertahanan ada Rozin, masih Rozin. Umpan yang begitu manis, atau passing yang begitu akurat melewati jalur kiri dari kesebelasan M2B. Membangun serangan melewati satu pemain, bahkan dua pemain dilewati. Sayang sekali bolanya masih bisa diamankan melalui Opal itu boy. Betul sekali, begitu tenang, begitu kokoh Opal untuk mengawal dari lini serang dan sebelah M2B Banjarnegara Bukura. Harus diwaspadai sebagai lini cepat yang dimiliki dari kesebelasan M2B Banjarnegara melalui sayap kiri Jumai. Ibarat di dalam melalui nomor punggung 11 Cisek. Coba membangun serangan kerjasama melalui Ulu. Bebas kembali Cisek yang dituju mencoba sotekan Cisek. Ya ampun, hampir seorang Cisek meraba-raba itu Bukura. Ada peluang emas, namun masih ada satu orang untuk bisa menyelamatkan atau membentuk lini barisan pertahanan dari kesebelasan M2B Banjarnegara itu boy. Pemain-pemain dari kesebelasan M2B mempunyai pemain-pemain muda, pemain-pemain berbakat, harus diwaspadai sebagai lini barisan pertahanan dari kesebelasan Lembah Wiro FC itu boy. Satu pemain dari kesebelasan M2B geledak atau meringis kesakitan seorang Hadil itu Bukura. Memang betul Hadil sebagai penjaga gawang utama masih meringis kesakitan. Mungkinkah akan bisa melanjutkan atau akan ditandu meninggalkan arena pertandingan itu baik? Tampaknya kita lihat dari instruksi di lapangan seorang Hadil harus ditandu meninggalkan lapangan itu Bukura. Memang betul jaga gawang harus diganti. Ada pemain dari M2B Banjarnegara nomor 20 Hadil keluar digantikan nomor 1 Satrio. Mudah-mudahan benturan-benturan kecil yang terjadi hal yang tidak diinginkan sebagai pemain dari kesebelasan M2B Banjarnegara itu baik. Betul sekali, mau tidak mau Coach Rio harus menggantikan Hadil karena kan harus meninggalkan arena pertandingan itu Bukura. Memang betul Hadil yang selalu jatuh bangun itu membentuk serangan demi serangan dari Lembah Wiro Yurukan itu baik. Coba membangun serangan dari M2B melalui sektor sebelah tengah. Coba melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 4 yang dituju. Salah dalam pengertian sudah mudah saja intercept melalui Opal kerjasama dan Ucil. Back pass kembali mencoba shootingan jarak jauh. Tapi begitu mudah, begitu lengket jaga gawang Satrio itu Bukura. Angka juga Satrio tinggi masih bisa diamankan bagi lini barisan pertahanan dari kesebelasan Lembah Wiro, masih dari kesebelasan M2B kerjasama Jumanis. Ada Ucil, angka sudah tinggi maksudnya untuk melebar ke sektor tengah, bisa diamankan melalui nomor punggung 10 ada Ihsan melebar ke samping kiri, kerjasama Jumanis melebar ke samping kanan, mengajak lari, mengajak ke antar kota terbukio. Ayah
sekali umpan yang begitu kencang hingga tidak bisa diamankan melalui pemain depan itu boy. Jadi dengan gawang saja bagi kesebelasan M2B coba membangun serangan masih pendek-pendek yang diberangkatkan tapi lagi meninggalkan dengan pertandingan atau menjadi lemparan dalam kembali bagi kesebelasan Lembah Wiro itu Bukura. Memang betul terjadi serangan balik menusuk dari belakang berbahaya Jebretos. Lihat sekali kiper sudah mengangkat benderanya tinggi-tinggi itu boy. Jadi dengan gawang saja ataukah jadi offside itu Bukura. Jadi tendangan bebas saja bagi kesebelasan M2B Banjarnegara dan diletakkan melalui sang penjaga gawang Satrio mundur 1 atau 2 meter melalui barisan pertahanan atau orang yang terakhir itu boy. Bukan sudah Satrio melebar ke sektor sebelah kiri awal dalam perebutan coba bang serangan melalui nomor punggung 15 ada seorang Aji awal dalam pengertian atau yang begitu kencang meninggalkan arena pertandingan jadi drawing saja bagi kesebelasan Bang Wiro itu Bukura. Memang betul ada Isan akan berikan oleh darat Jising dikawal 2 pemain sekaligus akan sudah depan masih membentur namun dibiarkan saja oleh di barisan pertahanan dari kesebelasan M2B Banjarnegara atau yang disebut Mandua Banjarnegara itu mulai. Trio beri instruksi terhadap rekan-rekannya untuk bang serangan lakukan melebar ke sektor sebelah kanan salah dalam melakukan masih bisa dibantu melalui bomber belakang Liam Liu masih pendek-pendek yang diperagakan dari bantu 2 Banjarnegara itu Memang betul melalui barisan pertahanan ada anak melebar ke sektor tengah duel udara namun bisa diamankan sebagai lini barisan pertahanan Bayu. Masih ada serangan lewat jalur kiri Bayu oleh 2 pemain atau umpan-umpan pendek atau passing yang begitu akurat itu baik. betul sekali tapi salah satu main dari M2B cepat offset yang menjadi tendangan bebas kembali bagi kesebelasan Lembah Wiro lebar ke sektor sebelah kanan belum yang dituju salah dalam melakukan passing masih bisa diambil melalui Ucil mencoba umpan terobos melalui Ulum sangat berdiri bebas Ulum santekan betul sekali begitu free begitu bebas seorang Ulum untuk menyontek dengan kaki kirinya atau kaki sidir relanya seorang Ulum itu Bukura. Akhirnya bisa melebar terhadap jalan-jalan yang dijaga ketat melalui Satrio tidak bisa berubah kedudukan 1-0 untuk mulai. Adalah diletakkan melalui M2B coba nilai bola memperbaikan bola di zona ternamanya melebar ke sektor sebelah kiri di Rozan back pass salah dalam pengertian tapi salah hanya dibuang jauh-jauh melalui pemain belakang dari kesebelasan Bang Wiro itu Bukura. Buang jauh-jauh melalui kaki kirinya Iksan hingga terjadi lemparan ke dalam saja bagi kesebelasan M2B Banjarnegara. Jadi lemparan ke dalam saja atau terjadi lemparan ke dalam saja di barisan pertahanan lalu beratap putar-putar atau umpan derek atur tempo untuk mengatur serangan lewat belakang itu boy. Asik yang begitu akhirat dari seorang Arhan menuju terhadap Tio kerjasama lebar ke sektor sebelah kiri putar-putar salah dalam pengertian berhasil direbut melalui Ucil tapi itu kencang pengawalan dari kesebelasan M2B awal Ucil itu Purna. Memang betul Arkham selalu itu saja untuk bisa mengamankan serangan demi serangan atau gempuran demi gempuran yang dimiliki dari kesebelasan Lembah Wiro itu boy. Jadi serangan balik atau mencoba dari serangan jarak jauh dari kesebelasan Lembah Wiro salah dalam pengertian berhasil dicuri tapi mencoba sontekan jarak jauh masih begitu lemah dipelukan menjaga gawang Satrio itu Bukura. Jadi serangan balik namun bolanya masih membentur pemain dari kesebelasan Lembah Wiro sehingga terjadi lemparan ke dalam dada melebar ke samping kiri masih bisa diamankan sebagai lini barisan pertahanan Opal angkat sudah ke depan melalui jari kesebelasan M2B putar-putar umpan derek berikan oleh Anam melebar ke sektor tengah berbahaya sikat masih bisa 1 kali 2 kali masih bisa diamankan melalui
melalui Ucil itu Bung Ahid. Betul sekali, seorang Ucil harus membantu lini belakang dari Lebah Wiro itu Bung Purna. Karena kedudukan telah unggul sehingga pemain dari kesebelasan Lebah Wiro turun, semua pemain dari cepat bahkan sampai menuju arena titik garis penalti itu Bung Ahid. Hanya meninggalkan arena pertandingan saja untuk terjadi tendangan gawang saja bagi kesebelasan Lebah Wiro yang akan diambil melalui Bayu, terbaik yang begitu kokoh yang dimiliki dari Lebah Wiro itu. Memang betul yang dijuluki tembok raksasa Cina yang dimiliki dari kesebelasan Lebah Wiro akan sudah diambil melalui Rozin lebar, namun masih bisa dipatahkan. Tidak ada Ucil yang dituju maksudnya. Lalu kejam bolanya sehingga tidak bisa dijangkau melalui pemain depan dari kesebelasan Lebah Wiro Ucil itu Mai. Betul sekali, passing yang begitu kencang terhadap Ucil sehingga pemain menyadari bahwasanya Ucil sudah tidak bisa mengejarnya itu Bung Purna. Karena tendangan yang begitu kencang sehingga tidak bisa diamankan. Melalui Ucil terjadi, melalui nomor 4 ada Bayu, kerjasama dengan melalui Jisik melebar ke samping kiri Ucil yang dituju maksudnya. Masih dikawal begitu ketat dua pemain sekaligus itu Boy. Dari lingkaran ke dalam saja bagi kesebelasan Tubi Banjarnegara melalui oper belakang yang akan diambil. Coba bolanya aluskan ke depan, salah dalam pengertian, begitu mudah dipatahkan melalui oper belakang atau center back seorang Bayu itu Bung Purna. Jadi dan gawang saja di kesebelasan Tubi Banjarnegara. Dapat sudah di kulit bundar oleh penjaga gawang nomor 2 Satrio dimiliki dari kesebelasan M2B. Pendek-pendek saja untuk membangun strategi dari belakang. Dicuri kembali udara Ucil. Namun pemain dari kesebelasan M2B buat pelanggaran kecil itu boy. Betul sekali, salah satu pemain M2B harus melanggar pemain belakang dari kesebelasan Lebah Wiro sehingga terjadi jangan bebas saja bagi kesebelasan Lebah Wiro itu Bung Purna. Duanya tim maupun dari kesebelasan M2B. Dan tentunya kembali kami informasikan bahwasannya untuk hari besok sudah memulai babak 16 besar. Di babak 16 besar di hari yang pertama besok akan saling bertanding PSG Gumulem versus Penanggungan United. Dan tentunya ajaklah sanak famili handai tolan pasangan besti Anda untuk hadir di Stadion Dogo, tentunya untuk menyaksikan event turnamen masyarakat edisi yang ke-6 yang tentunya menghadirkan pemain-pemain kelas bintang khusus kami hadirkan untuk para pecandu pecinta sepak bola di Sabtu Banjarnegara. Akan lewat udara berbahaya jebret. Masih dinyaki set melalui barisan pertahanan. Apa yang terjadi pemirsa? Babak yang kedua telah dibunyikan. Bertanda pertandingan babak kedua telah berakhir, kedudukan menjadi 1-0 bagi kesebelasan Lebah Wiro Surkan yang melaju ke babak berikutnya itu Bung Adi. Betul sekali Bung Purna, dan tentunya satu slot berhak diisi oleh kesebelasan dari Lebah Wiro FC di babak 16 besar